Kita nggak bisa menghargai kenikmatan itu, melainkan naudzubillah ketika dicabut baru kita sadar betapa berharga selama ini nikmat tersebut yang kita abaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini contoh-contoh kecil. Demikian majelis yang semacam ini, nikmat besar dari Allah, kita jaga, jangan kita kotori, jangan kita nodai dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid dari sejak dahulu selalu kita sampaikan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita datang dari jauh untuk apa? Kita datang dari jauh untuk menghadiri peringatan Maulid, untuk mendengar tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak awal kita sampaikan hal demikian. Majlis-majlis ilmu, namanya majlis ilmu. Namanya majlis ilmu. Untuk apa didirikan majlis ilmu? Untuk diajarkan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis zikir yang tersebar selama ini, apa nama majlisnya? Majlis zikir, majlis mengingat kepada Allah. Itu dia. Majlis sholawat, apa isinya? Untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan majlis politik, bukan majlis untuk mencaci maki, bukan majlis yang penuh dengan kotoran. Ini adalah mimbar-mimbar suci yang dahulu didirikan oleh para ulama kita. Kita datang ke acara Maulid, kita ingin mendengar tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang istimewa. Kita baca di dalam kitab Maulid yang disusun oleh para ulama kita, di antaranya yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, bagaimana beliau mengungkapkan kecintaan yang begitu dalam di hati beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencoba melukiskan, menggambarkan tentang kerinduannya, tentang kecintaannya kepada Rasulullah, bagaimana melukiskan tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang mustahil untuk dilukiskan secara sempurna. Hingga beliau katakan, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnad zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau menggambarkan, melukiskan secara sempurna tentang diri beliau, nggak bakal bisa, mustahil. Waktu diberikan, masa diberikan sepanjang apapun untuk melukiskan dan menggambarkan sosok Nabi Muhammad dengan sempurna, masa dan waktu akan sirna, sedangkan sosok Nabi Muhammad tidak akan pernah selesai untuk dilukiskan sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang agung, qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah. Allah ciptakan sosok Nabi Muhammad dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling indah, segala keindahan, segala ketampanan, segala sifat-sifat yang mulia, segalanya dengan arti kata yang sesungguhnya yang pernah diciptakan oleh Allah, semuanya dituangkan pada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya ada kemuliaan dan kesempurnaan tersebut pada jati diri Rasulullah, nggak ada lagi lain, nggak ada kecacatan sama sekali. Bahkan subhanallah, nama beliau pun, nama beliau siapa? Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kita ketika menyebut namanya merupakan pujian untuk beliau. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, nama beliau itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana? Tahu artinya Muhammad apa? Muhammad adalah sosok yang terpuji. Kalimat Muhammad di dalam bahasa Arab itu artinya tahu apa? Yang terkumpul pada dirinya sifat-sifat indah, sifat-sifat mulia yang layak untuk dipuji. Itu nama Muhammad, seperti itu artinya. Sehingga orang mencaci sosok Muhammad, ini orang yang gak berakal.
Sebab ketika dia sebut nama Muhammad saja itu merupakan pujian kepada Rasulullah SAW. Namanya adalah pujian untuknya. Maka itu ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka mencacimu, mereka memakimu, mereka menjelek-jelekan kepadamu. Nabi SAW tersenyum kepada para sahabatnya dan mengatakan, "Ama ta'jabun kaifa yusrifullahu anni syatmahum wa la'nahum?" Tidakkah kalian merasa kagum bagaimana Allah mensucikan aku dari cacian mereka, dari ucapan-ucapan tidak baik mereka? Bagaimana ya Rasulullah? Innama yashtumuna mudhammama wa ana Muhammad. Allahumma shalli alaih. Mereka mencaci cacian-cacian kepada sosok yang mereka anggap tidak baik, padahal namaku adalah Muhammad yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Cacian apapun tidak akan menyentuh sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada nama beliau saja sudah cukup sebagai pujian yang agung untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Hadirin, alangkah manisnya nama ini, Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Muhammad yang dahulu selalu disebut-sebut oleh para sahabat, bahkan ketika mereka berjuang di medan tempur, tatkala semangat mulai kendor, yang membuat semangat mereka membara kembali adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dahulu para sahabat Rasulullah ketika mereka dapatin semangat mereka merosot di medan perang, terpukul mundur, maka beberapa dari mereka membangkitkan semangat para sahabat yang lain dengan menyebut kata wa Muhammadah, wahai Muhammad. Kalimat Muhammad ini menggetarkan hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga membuat mereka semakin semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nama yang mulia ini yang dahulu diagungkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Isa alaihi salam. Beliau ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel dan menyerukan kepada Bani Israel, sebagaimana Allah katakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam, Allah perintahkan kita untuk mengingat, dan perkumpulan yang semacam ini enggak lain adalah kita mematuhi perintah Allah untuk mengingat. Mengingat siapa? Para nabi yang terdahulu. Tatkala mereka menyebut-nyebut sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, tatkala Isa ibnu Maryam dahulu mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kalian dengan mempercayai kitab suci Taurat di tengah-tengahku ini, dan aku diutus oleh Allah Ta'ala dengan suatu misi besar. Apa misi agung tersebut? Isa ibnu Maryam yang begitu agung, salah satu dari ulul azm minar rusul, diutus oleh Allah. Misi utamanya adalah membawa kabar berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau menggelegar dari sejak dahulu, dari sejak beliau belum dilahirkan di muka bumi ini sallallahu alaihi wasallam. Nama yang agung, nama yang mulia, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila nama-nama para sahabat, nama-nama orang-orang yang bertakwa di sisi Allah dapat membuka pintu langit, dahulu para muhaddisin mereka dahulu mengatakan bahwasanya ketika kita menyebut sosok Imran bin Husain, pintu langit dibuka oleh Allah, dan saat itu kita dianjurkan untuk berdoa karena dengan menyebut nama Imran bin Husain, seorang sahabat,
doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kiranya tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang semacam ini tanpa diragukan insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Segala harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling penting dari itu semua, kita datang kemari untuk mendengar tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh di dalam hati kita kecintaan sejati kepada beliau. Dan kecintaan sejati kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar ucapan lisan yang diucapkan oleh seseorang di antara kita, tetapi kecintaan yang sesungguhnya. Lihat bagaimana para sahabat dahulu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar pengakuan belaka. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza la'amri fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadigan la ata'atahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau melanggar perintah Tuhan, engkau melanggar perintah Allah, kemudian engkau mengaku cinta kepadanya, ini enggak masuk akal. Lau kana hubbuka sadigan la ata'atahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Apabila cintamu tulus kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan patuh kepadanya, engkau akan mencari apa yang dia sukai, apa yang kekasihmu sukai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang keadaan para pecinta demikian, akan mencari apa yang disukai oleh kekasihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad dari kita sekalian? Nabi ingin kita bertakwa kepada Allah, Nabi ingin kita menjadi hamba sejati kepada Allah, dan untuk tujuan itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadi budak dunia, bukan untuk menjadi budak pernak-pernik harta dunia yang tiada harganya, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Karena itu penuhi hati kita dengan Allah, penuhi hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izhad biqalbik fid dari allati fatanat tawaifa far'auha ghayat at-talabi tadafasuha wa atauha gawalibahum ma'al qulubi fayalillahi min ajabi fahiya allati sagharat gadran wa ma wuzinat 'inda al-ilahi janahan fal harisu ghabi. Imam Al-Haddad bilang, beliau memberikan nasihat kepada kita sekalian, izhad biqalbik, bersikap zuhud di dalam hatimu. Apa itu? Keluarkan dari hatimu kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada selain Allah, kecintaan kepada segala apa yang memutuskan hubunganmu dari Allah. Sebab kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba kepadanya, bukan untuk yang lain, bukan untuk yang lain, bukan untuk pernak-pernik dunia, bukan untuk apa yang diributkan oleh orang-orang di luar sana. Tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk Allah. Wastana'tuka li nafsi, itu yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa, sekalipun itu Nabi Musa yang diagungkan oleh Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah, penuhi hati kita dengan Allah. Orang yang mengenal Allah, maka sungguh nggak ada tempat di dalam hatinya untuk selain Allah. Orang yang mengenal sosok Nabi Muhammad pasti akan jatuh cinta kepada Rasulullah, dan nggak bakal punya tempat di dalam hatinya untuk selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa kita sibuk dengan selain Allah? Kenapa kita sibuk dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah udah nggak ada yang bisa dikaji dari sosok Nabi Muhammad sehingga kita sibuk dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh peringatan Maulid adalah untuk mengingatkan kita tentang sosok Nabi Muhammad yang selama ini kita lupakan, yang selama ini hanya sebatas di mulut kita. Tetapi bawa Nabi Muhammad ke dalam rumah kita. Dahulu Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang Ansar, ama tardon ya ma'syaral ansar an yarji'an nasu ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi rasulillahi tahmilu. Wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian puas, tidakkah kalian bangga tatkala semua manusia pulang ke rumah mereka dengan membawa dunia yang hina, dengan membawa ternak, dengan membawa kambing, dengan membawa sapi, tetapi kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bergembira. Hadirin, bawa Rasulullah ke rumah kita, terangi rumah kita dengan Rasulullah, dengan ajarannya, dengan akhlaknya, dengan sebutan namanya. Kaji sosok Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumah kita. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta a'iduhu
qad atahu Allahu bil farji wa zamanin anta hakimuhu zala ma fihi minal iwaji. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari dari perkumpulan yang semacam ini kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik dan syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, "Mafi kama majma'il baulid yujallil kurub." Enggak ada perkumpulan yang lebih indah, yang lebih agung, yang lebih ampuh di dalam mengangkat bala dan musibah sebagaimana perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak terangkat musibah? Muhammad namanya disebut di sini. Ajarannya disebutkan, akhlaknya dikaji, sosok yang agung. Dengan nama ini insyaallah segala bala diangkat oleh Allah. Segala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan, "Dzah wa taubatak yal asi." Idza batatub, ini saat kita bertaubat. Wahai orang-orang yang maksiat kepada Allah, kalau kita mau kembali kepada Allah, kalau kita mau bertaubat. Dzah wa taubatik ya syarid idza batau. Ini adalah tempat kembalimu kepada Allah. Saat kamu berdamai dengan Allah. Apabila kamu mau kembali dan berdamai kepada Allah, sebab perkumpulan yang semacam ini enggak diragukan, insya-Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dan perkumpulan yang semacam ini insya Allah menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah, dan diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan yang semacam ini dimakmurkan lagi oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keadaan kita diperbaiki oleh Allah menjadi lebih baik, menjadi keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar mengangkat derajat orang yang telah mendahului kita, dari para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, dan yang masih ada di tengah-tengah kita. Allah berikan kesehatan kepada mereka, Allah berikan panjang umur kepada mereka, bisa selalu membimbing ke jalan istiqamah, membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita, orang tua kita, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah. Wa baqiyatun fil asri minhum umiru litakun fihim mid'atul mutamatti'i wallahu yahfazhum wa yukhrij minhum amthaluhum fi hayyina wal marba'i ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.